bahagia, saya bahagia, kamu bahagia. Perkenalkan, nama saya Epriani. Saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Baik, hari ini saya akan membagikan tips ketiga saya mengolah keuangan keluarga, memperbaiki keuangan saya dan keluarga saya. Ada 2 tips sebelum video ini. Mari saksikan bersama-sama di video-video saya sebelumnya ya, kalau bagi kamu yang belum menyaksikan. Oke, untuk mengingatkan kembali, yang pertama itu saya memperbaiki keuangan keluarga saya dengan mengurangi atau sama sekali tidak pernah lagi, yaitu belanja-belanja sesuatu yang saya tidak butuhkan, sesuatu yang tidak dibutuhkan ya. Jadi saya sudah skip. Saya kalau misalnya tergiur, saya akan banyak pertanyaan yang saya munculkan dalam diri saya untuk saya boleh merem hal itu. Nanti saya akan bagi apa-apa saja pertanyaan yang harus dimiliki, pertanyaan-pertanyaan ampuh untuk kita sama-sama bisa ngerem, tidak tergiur dengan semua sel-sel, dengan semua diskon-diskon di luar sana. Yang kedua yaitu anti brand. Dalam artian saya mengganti semua brand-brand produk-produk konsumsi yang saya gunakan dengan membandingkan harga. Jadi cari harga yang paling murah tetapi fungsinya sama. Itu tips saya yang kedua. Dan kalian saksikan di video saya berapa banyak budget yang saya pangkas ketika saya mengganti setiap produk-produk yang saya konsumsi setiap harinya. Yang ketiga, yang terakhir adalah jajan. Yeay. Siapa yang di sini yang masih suka ngafe-ngafe cantik? Ngopi di kafe lalu kemudian jepret posting di sosial media. Hanya karena mungkin teman saya posting nih, dia main di kafe ini terus kelihatannya enak nih jajanannya, seperti itu. Siapa yang masih suka tergiur hanya karena postingan orang lalu kamu jajan? Sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu lapar pada saat itu, tapi karena lihat postingan orang, saya harus ke situ. Masa dia saja yang bisa ke situ, saya tidak? Merasa tersaingi. Siapa coba yang masih mengorbankan isi dompetnya hanya karena tidak mau disaingi di dunia sosial media? Konyol ya, kalau sempat kita ada di posisi yang seperti itu, koreksi deh, pasti konyol banget tindakan yang seperti itu. Oke, apakah saya pernah seperti itu? Saya tidak pernah sih, membalas harus punya postingan makan cantik di sebuah restoran atau makan cantik, minum-minum kopi cantik di kafe. Tidak pernah tergiur untuk memosting hal seperti itu. Coba teman-teman berkunjung ke IG saya tidak pernah tampilkan hal-hal seperti itu, karena memang saya juga tidak punya gairah untuk dia bisa, aku kok nggak bisa. Nggak ada hal seperti itu, nggak ada. Di dunia permayaan yang saya lakukan itu tidak ada. Kenapa saya tidak bisa? Dia bisa. Dia bisa ya karena dia punya, gitu ya kan. Jadi kita harus lindungi diri kita dari toksik itu, dari racun yang seperti itu. Jadi ketika kamu melihat postingan orang, enak banget sih hidupnya, halo, kamu tidak tahu apa yang terjadi di hidupnya, seperti itu ya kan. Kamu tidak tahu perjuangan apa yang dia lakukan untuk dapat postingan makan cantik di restoran atau ngopi-ngopi cantik di kafe. Tapi ya, walaupun saya tidak pernah seperti itu, tapi saya pernah jajan di luar. Dan jajan di luar saya itu ternyata juga menjadi lubang yang besar di dalam keuangan keluarga saya. Bukan ngopi, tapi ngebakso. Bayangin, ngebakso kaki 5 juga itu menguras loh. Menguras. Jadi siapa di antara kita yang hari-hari ini mungkin dengar kata bakso, langsung kayak ngidam. Orang yang ngidam, yang harus dituruti, seperti itu. Siapa?
Terima kasih sudah ngaku. Iya, setiap dengar kata bakso kah atau jajanan-jajanan apakah, itu kayaknya langsung kayak manggil banget ya. Ini lidah pengen ngerasain gitu. Nah, saya sudah berhenti dengan apa? Dengan cara ketika saya bayar jajanan saya membandingkan. Misalnya saya, suami, dan anak itu jajan ngebakso saja deh, soalnya tarif kami hanya bakso. Dan itu pun pasti akan dikurangi lewat video ini. Ngebakso, saya hitung, misalnya saya bayar bakso, ketika saya bayar, keluarkan uangnya, saya kalkulasi, ketika saya olah ini uang, itu bisa loh untuk makan 3 kali. Dalam arti saya bisa makan 1 hari. Padahal ketika kita ngebakso itu cuman satu porsi makanan yang mungkin tertutupi. Misalnya kita ngebakso di sore hari, itu akan menutupi jatah makan kita di malam hari. Padahal kita sudah makan pagi dan siang di rumah, seperti itu. Jadi mesti bengkak lagi untuk mengeluarkan makanan bakso. Bukan meniadakan sih sebenarnya, tapi saya lebih berhikmat saja. Lebih berhikmat. Apakah harus setiap weekend saya makan di luar? Toh saya dan kamu itu bisa masak gitu ya. Jadi bisa tetap makan enak walaupun di rumah saja. Makan di rumah itu dijamin enak, sehat, dan bersih. Coba dipikirkan itu. Kalau kamu makan di luar, coba munculkan, ini bersih tidak? Kalau kamu makan di luar, ini bahannya terbuat apa? Dari apa? Seperti itu. Itu akan menjadi suatu rem juga bagi kamu mungkin, karena itu berpengaruh juga bagi saya. Saya akan selalu banyak pertanyaan, ini sayurnya dicuci berapa kali? Seperti itu mungkin. Iya, saya ekstrim itu untuk saya mengurangi jajan-jajan di luar. Ini terbuat dari apa? Bahannya bersih tidak ngolahnya, seperti itu. Jadi itu juga menjadi langkah bagi saya untuk mundur dari perjajanan-perjajanan yang ditampilkan di luar sana. Terus bagaimana dong dengan anak gitu? Mungkin bagi kamu yang hari ini punya anak, atau bagi kamu yang hari ini juga single tapi memang jajanmu juga banyak, bengkaknya keuanganmu ada juga banyak di situ. Coba tips yang saya gunakan coba dilakukan, yaitu langsung kalkulasi harga atau persenan jajananmu dengan penghasilanmu. Berapa persen yang kamu keluarkan? Seperti itu. Yang punya anak, yuk saya akan berbagi lewat kehidupan saya punya anak, gitu ya. Saya punya anak 3, tapi yang tahu jajan itu masih 2 karena 1 masih balita, gitu ya. Yang 2 ini ada banyak proses pendidikan yang saya lakukan sehingga mereka hanya jajan 1 hari itu 1.000. Jadi 1 anak itu cuma makan jajan 1.000, 2 anak 2.000. Yang pertama yang saya pikirkan tadi yaitu tadi, ketika anak saya jajan di luar, kandungan yang mereka makan itu apa gitu. Jajanan itu tergolong, apalagi kalau di perkampungan seperti saya, jajanan-jajanan itu kemungkinan besar itu mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi kesehatannya, pencernaannya mungkin. Jadi saya membatasinya dengan seperti itu. Tentu panjang perjalanannya, nanti saya akan bagikan di tips parenting ya. Jadi channel saya ini akan membahas seputaran keluarga. Jadi yang pertama itu masalah keuangan, yang kedua itu hubungan suami istri, yang ketiga itu nanti akan ada parenting, hubungan anak dengan orang tuanya, orang tua terhadap anaknya, seperti itu. Jadi teman-teman tetap boleh setia ada di channel saya supaya kita berbagi bersama bagaimana caramu menghadapi kehidupanmu. Kita berbagi, yuk kalian yang mau berbagi hal yang sama terhadap saya, boleh lo tuliskan di kolom komentar ya, supaya saya juga bisa membaca hal-hal apa saja yang kalian lakukan dalam membenahi keuangan keluarga kalian. Ini adalah hal terakhir, jadi 3 langkah yang saya lakukan dan itu benar-benar berpengaruh sekali. Saya tidak
pernah lagi menjumpai diri saya kehabisan uang di akhir bulan. So, jadi bagi kamu yang hari ini masih sepertinya uang habis sebelum saatnya, lakukan ketiga tips yang sudah saya lakukan. Pasti saya berharap kita sama-sama keluar dari zona yang membuat kita tidak sehat di dalam keuangan. Lalu kemudian ada episode apa lagi nih di dalam membahas keuangan keluarga. Uang yang sudah kita hemat tadi, uang yang sudah berhasil kita tata tadi, mau kita apakan? Selanjutnya saya akan ajak kita untuk bagaimana caranya kita menabung, dalam artian invest. Jadi di topik selanjutnya saya akan berbagi pengalaman invest saya yang masih kecil kepada kalian semua. So, tetap boleh setia menonton setiap video-video saya, setia menyimak dari awal sampai akhir, sehingga tidak terpotong-potong untuk dapat kisah-kisah hidup saya. Harapannya apa yang saya lakukan di kehidupan saya yang buruk, lalu kemudian saya mencoba keluar, dan mungkin saat ini saya belum sempurna, tapi ketika kita sudah melangkah, saya pastikan teman-teman akan berhasil. Oke? Terima kasih semuanya sudah mampir di channel saya. Selamat siang. Harapannya kita menjadi keluarga yang berbahagia. Bye.